Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya salam sehat buat kita semua ya. Semoga di tempat kita adik-adik sekalian masih tetap dalam keadaan sehat, beraktivitas, termasuk juga mengikuti perkuliahan pada hari ini. Hari ini sebenarnya kita libur, cuma saya ingin mengisi sebelum eee, karena minggu depan itu kita ingin jadwal sudah masuk final, sehingga pertemuan hari ini secara daring melalui Zoom dan Oke, mungkin pertemuan terakhir ya, untuk membahas materi yang saya sajikan. Eee, Nanti selebihnya bahan-bahan materi yang belum sempat disampaikan nanti bisa dilihat di Oke. Baik, saudara sekalian, pada hari ini, topik kita yaitu terkait dengan layanan konseling di lembaga pemasyarakatan. Jadi, salah satu bagian dari komunitas khusus yang tentunya menjadi, eee, tugas kita selain di lembaga lain adalah di lembaga pemasyarakatan, yang di mana tentunya di lapas ini merupakan orang-orang pilihan, kalau saya bilang orang-orang pilihan yang menjadi penghuni, karena dia pernah melanggar, aturan hukum. Jadi orang-orang pilihan di sana. Tentunya, di lembaga pemasyarakatan ini sebenarnya kalau kita ingin lihat, itu banyak jenis, kasus hukum ya, kenapa mereka bisa masuk di lembaga pemasyarakatan. Tentunya jika kita identifikasi secara, umum tentunya, ya mereka dihukum, di antaranya bisa jadi karena berkelahi, pembunuhan, pemerkosaan, penggunaan alat-alat, obat terlarang atau narkotika atau narkoba, pencurian, perampokan dan sejenisnya. Termasuk juga korupsi atau penggelapan atau pencucian uang. Sehingga, kategori-kategori permasalahan yang masuk dalam ranah hukum ini dilanggar oleh mereka, kemudian dimasukkan di lembaga pemasyarakatan. Ya, sebagai pengantar, saya juga ingin menambahkan bahwa konseling di lembaga pemasyarakatan ini merupakan salah satu perluasan atau intervensi bidang kerja kita di lingkungan bimbingan dan konseling, selain di lembaga lain ataukah selain di, sekolah. Karena, tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka masuk itu sudah didasari oleh adanya problem pelanggaran hukum, ya, pelanggaran hukum sehingga sudah jelas individu atau seseorang masuk di lembaga pemasyarakatan ini adalah individu yang memiliki permasalahan-permasalahan yang tentunya besar karena terkait dengan pelanggaran hukum. Nah, eee, pelaksanaan konseling di lembaga pemasyarakatan khususnya ini salah satunya ya, di warga binaan pemasyarakatan narkotika itu, diselenggarakan mengacu ke sebenarnya sudah ada aturannya. Dirjen, Permasyarakatan Depkumham RI tahun 2004, yang tujuan akhirnya mengharapkan menurut keputusan Dirjen ini, yaitu, bertakwa kepada Tuhan dan berlaku baik di tengah masyarakat. Jadi, harapannya adalah ketika individu telah masuk di dalam lapas dan kemudian dilakukan pembinaan, dilakukan kegiatan bimbingan, diharapkan
terbentuk individu atau identitas yang memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tentunya setelah dia keluar atau lepas dari jeratan hukum atau di lembaga pemasyarakatan. Ketika hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat, kita harapkan mereka pertama tidak kembali mengulangi perbuatan, yang lalu sehingga dia masuk di lembaga pemasyarakatan atau berlaku melanggar hukum tadi. Yang kedua adalah adanya proses keberterimaan di tengah masyarakat disebabkan karena mereka sebagai individu yang pernah melanggar hukum dan masuk di penjara. Nah, keberterimaan inilah yang tentunya perlu diberikan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar mereka bisa hidup seperti sedia kala seperti sebelumnya atau tidak pernah melanggar hukum atau tidak pernah masuk di lembaga pemasyarakatan. Maksudnya adalah tentunya seperti kita ini yang belum pernah masuk dan jangan pernah masuk ya, mudah-mudahan tidak. Kita doakan semua mahasiswa BK 2018 ini tidak akan masuk, di lembaga pemasyarakatan atau melanggar hukum. Tentunya biar bedalah dengan mereka yang pernah melanggar hukum, masuk di lapas, kemudian kembali ke masyarakat. Image tentang dia sudah ditahu bahwa orang pernah dihukum, orang pernah masuk penjara. Artinya, image-nya itu sudah ada di masyarakat tentang orang yang jahat, orang yang kurang baik, orang yang ada masalah, atau orang yang pernah mengalami masalah, ada orang yang kurang beres di kehidupannya sehingga dia dipenjara atau masuk di lapas. Nah, proses keberterimaan inilah diharapkan mampu menciptakan proses atau individu yang memiliki perilaku yang baik. Dan, secara konsep, psikologi kepribadian ya, tentunya hal seperti ini tidak mudah ditanamkan pada orang-orang yang mengalami masalah seperti itu. Apalagi kalau kita ingin ditarik ke ranah, seperti orang jahat kemudian tobat kembali, ya. Bahkan masih ada juga kejadian sudah pernah dipenjara, keluar kembali lagi berperilaku seperti itu, ya. Karena bisa jadi proses salah satunya ya, keberterimaannya di masyarakat itu sudah, kurang dan menanamkan dalam dirinya bahwa saya ini memang seorang penjahat, saya seorang ini sedang pelaku kejahatan. Jadi wajar kalau kehidupan saya pasca di penjara tetap melakukan aktivitas yang jauh-jauh sebelumnya dan menganggap biasa ya, dengan menganggap biasa apa yang pernah dilakukan ataukah menganggap biasa sudah masuk penjara. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya tentunya harapannya, sekali lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Artinya ya namanya saja takwa ya, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua itu adalah ya berperilaku yang baik di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan disebut sebagai lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Wah, berarti betul-betul ini pekerjaan berat ya, penjahat yang mau betul disadarkan melalui proses pembinaan. Di sini ada 2 narapidana dan anak didik. Jadi tidak ternyata di penjara itu bukan hanya seorang, pencuri yang mungkin orang besar, orang tua, orang dewasa, tapi banyak juga, eee, penjara yang masuk kategori dia adalah pelajar, ya. Di mana 17 tahun ke atas, ya misalnya mahasiswa, atau SMA itu sudah, tetap sudah berada di kategori, bisa dipenjara. Kalau SD, SMP itu di undang-undang, anak berbantuan hukum tidak bisa dipenjara, apalagi kalau SD ya, masih di bawah. Namun terkadang dilihat dari jenis pelanggarannya, mereka kadang masukkan di lembaga pemasyarakatan untuk rehabilitasi, misalnya narkoba ya.
Jadi mereka dimasukkan di lembaga rehabilitasi untuk, dibina agar pertama tidak kecanduan dan tidak melakukan, eee, peng apa, pelanggaran hukum dalam hal menggunakan narkoba. Kemudian konseling di lembaga pemasyarakatan merupakan bantuan yang sifatnya individual, artinya seorang konselor atau tenaga profesional yang dimaksudkan itu adalah sarjana BK seperti insya Allah Anda semua, ataukah seorang konselor yang memberikan, bantuan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan untuk mempersiapkan mereka dalam rangka rehabilitasi menghadapi kehidupan sesudah keluar bebas dari lembaga pemasyarakatan. Jadi memang saudara sekalian kalau kita berbicara konseling di lembaga pemasyarakatan, harapan kita itu adalah ketika dia keluar di lembaga pemasyarakatan tidak lagi itu tadi ya 2 poin ya, tidak lagi mengulangi dan, merasa berterima ataukah menjalani kehidupan, eee, normal kembali seperti sedia kala, walaupun dia adalah mantan narapidana atau mantan penjahat. Nah ini yang perlu kita tekankan 2 hal dalam proses kegiatan layanan konseling kita. Konseling di lembaga pemasyarakatan diperuntukkan bagi para narapidana sebagai bimbingan ya sebagai dalam bentuk ya pribadinya, bimbingan sosialnya dan juga pengembangan bakat dan karirnya. Jadi ada 3 jenis bimbingan yang dapat diberikan dalam kegiatan, lembaga pemasyarakatan saudara sekalian. Yang pertama itu terkait dengan kepribadiannya, ya tentunya keberterimaannya dia sebagai seorang narapidana, ya kemudian bagaimana dia menyadari apa yang dia lakukan, ya orang kan memang dihukum itu diharapkan ada erat apa, sanksi jerah agar tidak lagi mengulangi, eee, perilaku itu. Maksudnya, eee kalau saya melakukan pelanggaran ini, saya akan dihukum, atau akibatnya akan seperti ini. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang tertanam dalam diri individu itu kemudian, muncul rasa proses penyadaran diri bahwa saya tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini, bahkan ya, mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal seperti itu. Makanya saudara sekalian kalau kita lihat di beberapa apa namanya ya, ambasador atau relawan, atau bintang-bintang, seperti duta ya, duta-duta narkotika, duta apa ya, mereka adalah mantan-mantan narapidana atau mantan pengguna narkoba, di mana mereka sebenarnya menjadikan modeling dalam konseling ya, dirinya itu untuk mengajak orang tidak melakukan hal seperti itu lagi karena ya tentunya dia sudah tahu, saya ini sudah pernah menjalani, saya sudah pernah melakukan kegiatan itu. Saya sudah pernah menjalani proses, pelanggaran hukumnya, misalnya masuk di penjara dan sebagainya. Saya sudah tahu dampak akibatnya, keburukannya dari, penggunaan alat-alat terlarang, misalnya dia sebagai seorang duta narkoba. Sehingga saya ajak, "Jangan kayak lagi seperti itu." Tidak ada kebaikannya misalnya seperti itu. Sehingga timbul proses penyadaran dalam hal, dirinya ataukah mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti mohon maaf ya mungkin karena kita sudah dewasa ini ya, saudara sekalian, bintang-bintang, eee, apa ya, eee, ya narkoba itu kan siapa ya, dia itu dari, pengguna narkoba. Artis yang selalu mengkampanyekan, pornografi, duta pornografi. Itu adalah orang-orang yang pernah menjalani situasi itu, kemudian menjelaskan bahwa hal seperti ini tidak baik. Jadi duta-duta seperti itu sekali lagi adalah orang yang pernah terlibat di dalamnya dan selalu mengedukasi kepada orang-orang di sekitarnya untuk tidak melakukan pelanggaran itu karena dia berada pada,
perilaku hal yang buruk. Nah, bimbingan-bimbingan pribadi seperti ini kita harapkan dapat dilakukan oleh orang narapidana ataukah orang yang sudah masuk di dalam, lembaga pemasyarakatan dan menjadi model bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, bagaimana supaya dia bisa berterima dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu melalui kegiatan bimbingan sosial. Bimbingan sosial. Jadi pola interaksi, dia sebagai narapidana di dalam narapidana itu tetap perlu diberikan edukasi, pembinaan supaya, mereka bisa saling ada rasa keberterimaan, gitu. Ya, kalau kita sering pernah lihat film-film tentang yang pengambil syutingnya di dalam lembaga pemasyarakatan, di dalam tahanan, ya mereka itu kan ada geng-geng, dan memang seperti itu situasi di lembaga pemasyarakatan. Ada geng-geng, blok-blok ini, bloknya si A, komandannya si A, nah gitu. Nah itu memang kejadiannya seperti itu di lembaga pemasyarakatan, di tahanan-tahanan yang, apa, eee, orang-orang preman-preman semua. Jadi mereka ada wilayah-wilayah yang di mana wilayah itu adalah batas kekuasaannya. Nah, kita harapkan melalui kegiatan bimbingan, layanan konseling, batasan-batasan wilayah-wilayah ini atau sekat-sekat di antara mereka itu tidak terjadi. Malah yang ada adalah mereka saling membutuhkan satu sama lain, ada pula interaksi yang baik, dalam menjalani masa tahanan. Nah, banyak orang yang banyak tahanan itu pergi atau melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan itu karena ada rasa tidak nyaman di dalam. Ya, salah satunya karena mungkin ya itu tadi ya, pola sosial yang terbangun itu tidak baik. Makanya kegiatan-kegiatan lembaga pemasyarakatan itu saudara sekalian tidak hanya sekedar di tahan di dalam, lembaga pemasyarakatan. Mereka itu diberikan kegiatan-kegiatan berkelompok, salah satunya adalah pengembangan karir. Jadi seperti di Alauddin. Alauddin itu lembaga pemasyarakatan kerjasama dengan kampus. Ya, mungkin saudara sekalian pernah lihat beritanya di Tribun Timur, kita kerjasama dengan mereka dalam hal pembuatan jas alma mater. Jadi mereka ada kelompok-kelompok keterampilan, salah satunya itu adalah kelompok menjahit. Ya, kelompok menjahit mereka, menjahit jas saat ini ya, mereka menjahit jas itu kurang lebih 5.000 untuk mahasiswa adik-adik kalian nantinya yang akan datang yang sementara ini PNR mahasiswa baru. Nah itu. Artinya dengan memberikan kegiatan-kegiatan sorry ya, ada suara anak menangis masuk ya. Ini anggota saya. Tunggu dulu ya, saya diamkan dulu sebentar. Ya silakan di-download dulu materinya. Di sekilas saya break dulu ya. Ini anggota lagi menangis di rumah ini.
Ya. Ya, baik ya. Sorry, tadi lagi eh, anggota lagi mengamuk di rumah ya. Nah, ini juga bagian daripada manajemen keluarga ini. Di tengah tugas mengajar ada anggota yang harus ditangani juga. Ah, baik, kita kembali ke topik perkuliahan kita. Tadi sampai di mana ya? Karir ya. Jadi di lembaga pemasyarakatan juga itu ada kelompok-kelompok kerajinan, keterampilan yang memang diberikan kepada narapidana untuk mengasah kemampuan mereka, ya. Nah, ini bisa dilakukan melalui kegiatan bimbingan karir. Tentunya juga dalam menentukan berbagai kelompok-kelompok kerajinan, ya tentunya ada proses asesmen yang dilakukan untuk mengklaster, mengelompokkan, memilah siapa-siapa yang punya kemampuan di bidang ini, ya. Kemudian dibuatlah satu kelompok bidang tertentu sesuai dengan kemampuan mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ya, bimbingan diberikan terutama bagi narapidana tingkat ekonomi menengah ke bawah, agar selalu setelah individu keluar dari lapas, ia akan menjadi pribadi yang mantap dan mandiri, bahkan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat, serta dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya secara optimal tanpa adanya hambatan yang berarti. Nah, ini dijelaskan bahwa kegiatan bimbingan ini memang orientasinya kepada individu yang memiliki ekonomi ke bawah. Jadi kalau koruptor atau pejabat yang melanggar, kemudian mantan pejabat negara, kabupaten kota, provinsi yang melanggar, saya kira ini tidak terlalu menjadi prioritas mereka, ya. Biasanya itu ya yang dari pencuri-pencuri kecil, ya, dia ada masa tahanan 2 sampai 5 tahun. Nah, mereka yang maksudnya pencuri-pencuri kecil itu dari masyarakat memang yang dia mau mencuri atau dia mau melakukan pelanggaran hukum karena itu tuntutan ekonomi. Nah, sehingga kemudian individu tersebut ternyata punya kemampuan atau bakat di bidang lain yang dimana kemampuan itu dia bisa asah. Nah, makanya di lembaga pemasyarakatan disediakan komunitas itu. Nah, setelah keluar, ya tentunya harapan kita kelompok kreativitas, kelompok-kelompok bakat minat itu tadi bisa diteruskan di tempat mereka tinggal dengan ya misalnya tadi ya menjahit, ya dia kembali ke daerahnya, kampungnya, buka eh, apa servis terima jahitan, misalnya seperti itu. Karena ternyata di lembaga pemasyarakatan sudah pernah diberikan kegiatan bimbingan karir dalam hal bagaimana mengasah kemampuan mereka. Ya, jenis layanan-layanan yang dapat diberikan di lembaga pemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan layanan yang diberikan di sekolah atau di instansi lain. Namun yang membedakan saya kira itu adalah topik, tema, dan apa yang dibutuhkan berbasis kelompok maupun individu di masing-masing instansi, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Misalnya orientasi dan layanan informasi. Jadi tentunya layanan orientasi dalam hal mengedukasi lebih awal tentang keberterimaan dia di lapas itu sangat penting bagi mereka. Jadi kegiatan konseling untuk
bagaimana hidup di lembaga pemasyarakatan ini sangat penting bagi mereka, ya. Jangan sampai yang ada itu adalah ya tambah stres, sakit, dan mungkin wajar lah kalau ada orang di lapas itu ngamuk dan akhirnya sakit dan mungkin meninggal karena mereka tidak berterima atas apa yang dia hadapi sebagai sebuah konsekuensi dari apa yang pernah dilakukan. Termasuk juga layanan informasi. Ya, layanan informasi diberikan ini tiada lain untuk menjadi bahan informasi dalam hal bagaimana menjalani hukumannya, bagaimana menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan, hak dan kewajiban bagi mereka, ya, termasuk juga setelah keluar dari lapas, lembaga pemasyarakatan, orientasi yang perlu diberikan supaya dia tidak mengulangi perilakunya dan tidak kembali lagi ke lapas dan sebagainya. Melakukan kegiatan konseling individu perorangan, ya, kepada mereka-mereka yang dimana kita lihat butuh akan bantuan dalam bentuk konseling. Misalnya terdapat melalui asesmen, ya, melalui asesmen atau pengamatan observasi, bahkan laporan dari pegawai atau apa ya, kalau polisi tahanan ya, sipir ya, ada laporan bahwa ada yang mengalami gangguan psikologi, gangguan mental, ya, sehingga dia perlu penanganan individu, bahkan perlu klinis agar dia bisa hidup bersosialisasi misalnya di lembaga pemasyarakatan. Kita eh, tangani dia melalui kegiatan konseling individu maupun perorangan. Termasuk juga dalam bentuk kelompok. Nah, gini. Konseling kelompok. Salah satunya tadi melakukan proses pembinaan karir, ya, buat kelompok-kelompok apa kerajinan yang cenderung untuk mengasah kemampuan mereka agar setelah kembali ke masyarakat dia tidak mengulangi lagi kegiatan mencurinya misalnya. Ternyata ada kegiatan yang lebih bermanfaat melalui pengembangan bakat, kreativitas yang bisa menghasilkan atau menghidupi keluarga mereka. Kemudian layanan mediasi. Ya, layanan mediasi ini sebenarnya akan lebih banyak terjadi di dalam proses lembaga pemasyarakatan karena dalam hal memediasi mereka dengan orang, misalnya orang yang mereka temani berkelahi misalnya, tempat mereka mencuri, ataukah ya khususnya ketika dalam proses persidangan, ya, menuju ke persidangan dan setelah persidangan sampai betul-betul menetapkan mereka sekian tahun. Kemudian memediasi bagaimana menyampaikan informasi apa-apa yang dibutuhkan sebagai seorang penghuni lapas kepada pegawai lapas. Terkadang saudara sekalian mereka itu takut kepada sipir lembaga pemasyarakatan. Kenapa takut? Karena ya di lembaga pemasyarakatan itu ada setiap tahun, ada setiap periode mereka diberikan semacam reward memperpendek masa tahanannya, apa namanya ya, biasanya di dalam Idul Fitri atau akhir tahun mereka dikasih 1 bulan masa tahanan yang dipotong dari 2 tahun jadi 1 bulan 12 bulan, tidak sampai 1 tahun 11 bulan dia dapat, dari awalnya 2 tahun jadi ada perpotongan masa tahanan. Nah mereka itu takut kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan ditanamkan oleh lembaga pemasyarakatan. Maksudnya adalah mereka bisa mendapat reward tersebut ketika penilaian dari sipir pegawai lembaga pemasyarakatan itu baik terhadap perilakunya mereka. Mereka itu diberikan perpotongan masa tahanan. Makanya biasanya itu setiap Idul Fitri yang baru-baru ini tahun pergantian tahun baru atau waktu tertentu yang dianggap layak untuk mereka. Nah, terkadang proses mediasi ini perlu dilakukan.
termasuk juga ketika ada yang berkelahi di dalam sipir, di dalam tahanan, nah, gitu, ya. Perlu proses mediasi yang sangat baik untuk mempertemukan kedua belah pihak agar tidak terjadi atau tidak memperpanjang persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Demikian pula ya dia dengan orang yang di luar lapas maksudnya. Konsultasi dan advokasi. Ya, lembaga konsultasi ini tentunya sebenarnya di setiap lembaga pemasyarakatan itu ada. Seperti di Alauddin sini itu ada. Mereka memang ada lembaga konselingnya khusus. Jadi seperti di sekolah siapa yang mau konsultasi datang ke ruangan BK. Di lembaga pemasyarakatan pun demikian. Namun dia lembaga konsultasi di lembaga pemasyarakatan itu tidak hanya orang di internal lembaga pemasyarakatan, orang dari luar pun juga mereka terima, di mana dia juga menerima keluhan-keluhan atau informasi atau masalah yang kemungkinan bisa terjerat dihukum. Jadi mereka juga ada layanan konsultasi di sana, di lembaga pemasyarakatan. Kemudian layanan advokasi. Jadi hak-hak sebagai penghuni lapas perlu dikedepankan hak-haknya mereka melalui mungkin aspirasi suara dari kita sebagai seorang konselor. Salah satunya adalah haknya sebagai penghuni yang memiliki muslim ya. Misalnya mungkin waktu sholat mereka dikasih waktu untuk sholat berjamaah di tempat-tempat tertentu. Nah seperti di lapas ini itu saudara sekalian Alauddin, mereka itu memang ada ruangan khusus untuk ketemu dengan keluarga. Dalam tanda kutip ada, ya mohon maaf ya, ada untuk ruangan ketemu sama suami istri ya, ada khusus untuk ketemu penjemput yang mungkin hanya sekedar bertamu seperti biasa ya. Itu ada ruangan-ruangan khususnya. Itu ternyata saudara sekalian barulah dibentuk ruangan-ruangan itu setelah mereka selama penghuni lapas itu menyampaikan hak-hak mereka kepada lembaga pemasyarakatan yang kemudian disampaikan kepada bagian Kemenkumham bahwa di lapas itu setidaknya karena ada aspek psikologis yang perlu terpenuhi kepada orang tua yang telah berkeluarga. Ya. Jadi di sana itu ada khusus ruangan untuk ketika dia seorang laki-laki, ya ada ruang khusus untuk ketemu kepada istrinya yang tidak bisa diganggu. Ya entahlah apa yang ingin dilakukan itu terserah mereka. Nah itu salah satunya melalui proses advokasi yang telah dilakukan oleh teman-teman konselor, psikolog dan konsultan di lembaga pemasyarakatan, sehingga ruangan itu disediakan. Kemudian juga termasuk tempat rekreasi ya. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu ada by design ruangan yang memang seperti kita di rumah sendiri. Di rumah sendiri artinya kita betah di tempat itu, tidak merasa terhakimi dengan situasi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah mereka itu pun sekali lagi barulah disediakan setelah ada proses advokasi yang dilakukan oleh konselor, konsultan dan psikolog yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahwa ada aspek-aspek permasalahan yang muncul itu disebabkan dari sini. Nah kemudian layanan terakhir itu adalah ya ini advokasi. Bagi terpidana dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sangat penting untuk memperoleh layanan penempatan dan penyaluran. Nah itu tadi ya, penyaluran bakat dan minat ya. Jadi sekali lagi sama halnya di sekolah saudara sekalian, di lembaga pemasyarakatan itu juga ada istilahnya penempatan bakat dan minat kepada kelompok-kelompok kreativitas yang didahului dengan
proses asesmen. Biasanya ada yang menawarkan diri, ya. Kemudian ada yang apa lagi namanya, dilihat dari masa tahanannya. Jadi masa tahanan yang kurang lebih 1-2 tahun lagi, kemudian memiliki perilaku yang sudah semakin lebih baik, ya mereka eh, dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kreativitas. Artinya diharapkan setelah kemudian kembali dari tahanan kembali ke rumahnya, 1-2 tahun itu yang dimanfaatkan dalam pengembangan kreativitasnya itu dimanfaatkan di masyarakat. Sehingga kemudian ketika semakin kosong ya dorong lagi, ditambah lagi anggota-anggota yang lain. Jadi karena terbatasnya tidak banyak juga, sebenarnya tidak banyak juga, terbatas. Nah, sehingga misalnya ada yang baru ya tidak langsung ditempatkan di komunitas-komunitas itu tadi. Dia perlu dilakukan proses adaptasi terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan. Jadi barulah 1 tahun dilihat ada perubahan, ya, peningkatan kepribadian, peningkatan perilaku, barulah kemudian mereka kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok ya ini layanan penempatan dan penyaluran bakat dan minat, atau istilahnya kita di konseling itu bimbingan karir, ya. Nah, gitu. Misalnya salah satunya itu adalah apakah mencuri itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, gitu, ya. Nah, misalnya materi-materi itu akan masuk ke dalam bedah bakat dan minat, mengenal potensi diri atau UMI, ya kan, merencanakan masa depan saat ini dan setelah keluar atau kembali ke lingkungan keluarga, membina hubungan yang baik di masyarakat, termasuk juga etika pergaulan. Nah, ini kan sebenarnya materi-materi kita di dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan kepada mereka melalui konseling kelompok atau bimbingan kelompok narapidana atau di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini tujuan konselingnya tiada lain ya, pertama ya supaya menjadi diri yang baik. Ya, sudah jelas ya, dia adalah orang yang tidak baik, maksudnya masuk di lembaga pemasyarakatan, ya tentunya dengan ada layanan konseling, dia bisa memahami dirinya, bahwa saya ini ternyata tidak perlulah mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Ternyata ada hal yang lebih baik yang bisa saya lakukan, ya. Setelah saya mengenal diri saya, ini kelebihan saya, ini bakat saya, ini kemampuan saya. Nah, sikap saya seharusnya seperti ini dan seterusnya. Sehingga ketika keluar dari lapas tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Memahami lingkungan dengan baik, ya terutama lingkungan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini masuk di layanan orientasi ya, dan layanan informasi. Dan juga lingkungan sosial kelak ketika yang dihadapinya kembali ke masyarakat. Khususnya karena dia adalah mantan narapidana, mantan penghuni lapas, image tentang dirinya sudah ada, yaitu orang yang punya kepribadian yang tidak baik sebelumnya. Kita takutnya ketika kembali dia melakukan hal seperti itu lagi. Nah, image-image seperti ini melalui kegiatan konseling dia mampu memahami bahwa diri saya kemarin itu tidak lagi seperti hari ini, sehingga dia bisa menghadapi lingkungan yang baru dengan baik, bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Kemudian mengambil keputusan dengan bijak, jadi tidak frontal lagi. Nah, gitu ya. Semakin bijak melihat situasi yang dihadapi dalam kehidupannya, khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tiada lain terkait dengan perilaku dan tindakan. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik pada saat ini ketika dia di lapas maupun ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jadi harapannya kita saudara sekalian, masalah-masalah kecil maupun besar yang dihadapi saat ini misalnya di lembaga pemasyarakatan itu sudah bisa lagi diatasi sendiri oleh mereka. Demikian juga ketika dia telah kembali ke masyarakat. Salah satunya tadi keberterimaannya.
atau di lapas selama ini dia karena orang baru merasa terisolir, merasa tidak punya teman, ya, merasa takut, bahkan merasa malu. Termasuk ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Banyak mantan narapidana itu ada rasa malu ketika dia kembali ke masyarakat, sehingga yang terjadi adalah mengucilkan diri. Nah, gitu. Nah, yang seperti ini kita inginkan tidak terjadi kepada mereka, justru semakin lebih giat beribadah misalnya, ya, karena di dalam lembaga pemasyarakatan bimbingan pribadi yang khususnya ke nilai-nilai pendalaman kerohanian lebih ditekankan, sehingga ketika kembali ke masyarakat ternyata dia makin lebih sering puasa, lebih sering sholat tepat waktu, tidak lagi di rumah tapi di masjid dan sebagainya. Karena itu tadi konseling-konseling yang sifatnya Islami lebih banyak digiatkan oleh lembaga pemasyarakatan melalui program-program bimbingan konseling Islami. Sehingga fungsi-fungsi konseling di lembaga pemasyarakatan dapat tercipta, yaitu terjadinya proses pemahaman kepada mereka sebagai narapidana atau penghuni lapas yang menjalani hukuman, dan setelah dia keluar dari lapas, artinya tidak memahami dirinya bahwa saya tidak akan mengulangi lagi kejadian saya, karena kapan saya ulangi bakalan akibatnya demikian yang seperti yang kemarin. Kemudian adanya proses fungsi pemecahan atau memberikan bantuan langsung kepada mereka, ya, melakukan konseling agar terhindar dari berbagai persoalan-persoalan yang kemungkinan muncul. Dan adanya proses pengembangan diri selama dia di lapas, dan ketika kembali ke rumah dia bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi diri dan orang-orang di sekelilingnya, misalnya melalui kegiatan pengembangan bakat dan minat itu tadi, ya. Ternyata membuat misalnya tadi menjahit atau sablon atau membuat kerajinan-kerajinan yang dari ada bahan dasar sampah yang bisa dipakai itu bisa dimanfaatkan oleh mereka, ya. Sedikit pengalaman saudara sekalian, karena saya tidak tahu sekarang di kurikulum kita itu eh, BK magang di lembaga pemasyarakatan. Dulu kita itu ada, ya. Kita itu ada bahkan satu semester di lembaga pemasyarakatan. Salah satunya saya di lapas itu memang BK luar sekolah, gitu. Saya tidak tahu di semester ini sudah program BK luar sekolah. Tapi sepertinya kita tidak ada lagi. Ada, ya, BK luar sekolah, ya. Iya Pak, ada Pak. Program ya semester ini, ya. Nah itu. Maksudnya di penempatannya di salah satunya di lapas, Kak. Ada yang ke lapas. Sepertinya tidak ada lagi yang ke sana, ya. Jadi kita itu seperti PPL dulu, seperti PPL. Bukan 6 bulan, 4 bulan waktu itu, 4 bulan. Jadi 2 bulan sosialisasi, 4 bulan magang istilahnya. Kalau sekarang betul-betul menjadi konselor di lapas. Kalau di Makassar itu kan ada 3. Kalau di Alaudin itu lapas, ada Bapas dan apalagi saat itu yang di Bolangi sana. Gitu. Kalau di Alaudin itu dia adalah penghuni khusus untuk koruptor, gitu. Kalau di Bolangi sana narkoba yang korupsi. Terbalik, ya. Di sini di Bolangi sana itu korupsi. Kalau di sini kayak membunuh, merampok dan sebagainya. Kalau ada di Bapas di sini di Veterani itu kayaknya anak-anak, ya, kalau nggak salah. Di sebelah kanan di dekat kantor DPRD. Nah, mungkin ada yang pernah ke sana, ya, di Bapas itu. Boleh jalan-jalan tapi jangan tinggal di sana, bahaya, ya. Nanti bikin malu alma mater nantinya, gitu, ya. Ya, ini fungsi pemahaman seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana memahami dirinya, ya. Saya percepat saja ini. Pemberian bantuan, ya, itu memecahkan masalahnya, ya. Tentunya proses
inti konseling harus berjalan, yaitu bagaimana keputusan itu di eee, apa, dilakukan oleh konselor itu sendiri, ya bukan karena konselornya yang memberikan, keputusan, tapi ada keputusan itu dilakukan oleh individu yang bersangkutan sebagai konselor kita. Ini yang kita harapkan sehingga, konseli dapat, memahami dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul, ada proses penyadaran diri di situ sehingga ada keputusan dari dirinya bahwa yang sebaiknya saya lakukan seperti ini, bukan atas dasar dari, eee, kemauan dari konselornya. Nah, ya ini yang terakhir ya, terkait dengan mental, kondisi mental masyarakat bagi mantan penghuni lapas. Jadi ada mental yang saya kira perlu lihat dari kita sebagai seorang konselor, yang di mana mereka itu adalah mantan narapidana. Oh, ini masih fungsi pengembangan ya, khusus ke penyaluran bakat dan minat ya. Nah, salah satunya juga ya, saya ingat kegiatan olahraga, di sana juga ada kegiatan olahraga di lembaga pemasyarakatan, khususnya juga di lembaga pemasyarakatan narkotika di Bolangi di apa, bukan Bolangi ya, Badoka sana, Badoka sana. Ada memang hari-hari tertentu mereka itu ada terapi, salah satunya yaitu, olahraga, berolahraga bersama. Kerajinan tangan, industri kecil, jurnalistik dan sebagainya. Mereka itu dilatih untuk, eee kemampuan-kemampuan seperti ini. Dengan harapan sekali lagi ketika keluar dari lapas, mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya di, masyarakat atau dirinya sebagai seorang mantan penghuni lapas atau mantan narapidana bisa memposisikan sebagai orang yang memiliki manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian prinsip-prinsip konseling di lapas, inti-intinya saja ya, tiada lain pertama ya tentunya memberikan, bantuan kepada penghuni lapas, melayani narapidana dari semua usia, anak-anak, remaja remaja, dewasa, dan orang tua, termasuk juga jenis-jenis pelanggarannya ya, tentunya konseling for all di sini maksudnya. Kemudian, mendorong menemukan solusi yang dapat diambil oleh konseli dan mampu mengembangkan diri apa yang dia miliki dari dirinya, itu pengembangan bakat dan minatnya. Kemudian di lapas itu proses konseling kita itu seharusnya berkesinambungan satu sama lain dan tetap ada kerjasama dengan individu satu dengan, atau instansi satu dengan instansi yang lain atau unit satu dengan unit-unit yang ada di dalam, lapas maupun di luar lapas yang saling terkait, gitu. Pernah ada yang bertanya, apakah ketika di lapas kita masih perlu, ahli tangan kasus? Nah gitu. Misalnya kita mengambil orang yang ahli untuk menangani individu tersebut. Iya, tetap perlu. Ya, keberadaan kita sebenarnya juga itu bagian daripada ahli tangan kasus di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika ingin, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam lapas juga itu, perlu diberikan kegiatan pendalaman nilai-nilai kerohanian. Ya, jadi panggil ustaz ceramah setiap waktu, misalnya hari Jumat, ya ada namanya program Jumat Ibadah, nah gitu ya. Setiap pagi, kita hadirkan penceramah yang memang fokusnya nilai-nilai ceramahnya itu adalah proses penyadaran diri, gitu. Salat tahajud, zikir bersama, gitu ya. Jadi, hal-hal seperti itu, bisa kita minta bantuan kepada orang lain untuk menangani kasus-kasus yang mereka hadapi. Ya mungkin atau ke kasus-kasus yang berat gitu ya. Ya tentunya di sini bukan, penghuninya yang keluar, tapi dia yang dipanggil ke lapas. Nah gitu. Nah seperti saya dulu sedikit pengalaman lagi, waktu itu, apa, hari Jumat, eee,
Selain memang sholat Jumat ya berjamaah, ditambahkan dengan kegiatan zikir bersama dan doa bersama setelah sholat Jumat. Itu berlangsung kurang lebih selama sebulan. Jadi berarti 4 kali waktu itu dilakukan. Alhamdulillah petugas pimpinan lapas sangat merespon waktu itu. Ya ini kan bagian daripada konseling Islami ya, bagian daripada konseling Islami. Tentunya sudah ada catatan-catatan di kita bahwa si A, si B di komunitas yang ikut di situ ada yang mungkin serius, ada yang tidak. Nah, yang tidak serius ini ditindaklanjuti menggunakan konseling individu dan kelompok-kelompok kecil. Kemudian kerjasama dengan sipirnya, kepala lapasnya, pembimbing atau konselor, psikolog juga termasuk, dan orang-orang yang dianggap butuh dengan kita dalam hal menangani masalah-masalah yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ya, konseling harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan program rehabilitas di lembaga pemasyarakatan. Jadi kita harus memang menjadi pusat terpadu dalam hal penanganan masalah yang ada. Jadi bahkan di pusat rehabilitas yang ada, konselor memposisikan diri sebagai orang yang punya peranan yang besar sehingga dan menjadikan pelayanan itu terpadu, jadi berpusat gitu di antara proses penanganan yang ada. Tapi ini agak sulit ya kalau tapi saya kira kalau kita betul-betul bisa kerjasama dengan kepala lembaga pemasyarakatan, ya kita bisa ciptakan. Salah satunya adalah tidak hanya ke lapas, penghuni lapas yang kita tangani masalah-masalahnya, ke pegawai-pegawai lapas juga kita tangani. Misalnya ada sipir yang malas-malas, ada pegawai sipir yang bolong-bolong masuk kerja, ada pegawai-pegawai yang bahkan selalu cari-cari alasan supaya tidak masuk di lembaga di kantornya bekerja. Nah, konselor juga kan perlu mengedukasi, menangani hal-hal seperti ini. Jadi kita menjadi pusat pelayanan terpadu terhadap masalah-masalah yang ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini satu contoh ya, apa maksudnya ya? Treatment atau penanganan dapat dilakukan kepada salah satu lembaga pemasyarakatan khusus untuk rehabilitasi narkoba. Yang pertama yaitu melakukan proses perawatan kesehatan ya. Orang narkoba itu kan ada gangguan, ketika ada gangguan medisnya tetap ada perawatan kesehatan ya. Kemudian dilakukan upaya perawatan dalam hal upaya peningkatan kesehatannya, mencegah timbulnya masalah yang muncul seperti masalah sebelumnya, yaitu tadi tidak mau diharapkan tidak ada lagi keinginan untuk mau narkoba atau masalah-masalah yang lain. Dilakukan proses penyembuhan dan pemulihan atau pemeliharaan dalam kasus yang dia hadapi. Kemudian ada terapi rehabilitas. Jadi terapi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi berbasis intervensi klinis. Misalnya terapi perubahan perilaku melalui pendekatan cognitive behavioral therapy. Ya, mendisiplinkan mereka untuk salat berjamaah misalnya. Mendisiplinkan mereka untuk makan bersama-sama misalnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Mendisiplinkan mereka untuk tepat waktu melaksanakan apa yang diminta oleh pegawai lapas misalnya ya. Dengan melakukan tadi kontrak belajar, kontrak waktu dan sebagainya. Terapi religi, ya tadi ya yang pernah saya lakukan. Apa tadi salat berjamaah, zikir bersama, zikir dan doa bersama kurang lebih sebulan dan 4 kali demi untuk meningkatkan rasa penyadaran mereka tentang apa yang dilakukan dan setelah kembali ke lingkungan masing-masing. Perubahan perilaku tentunya khususnya neurotik anemiosis ya, kepada menemukan rasa percaya dirinya, kecanduan terhadap apa yang pernah dilakukan narkoba, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di lembaga pemasyarakatan kita bisa buat kegiatan bimbingan mental dan rohani.
Jadi fokus kepada persiapan mereka ketika kembali ke kehidupan seperti sedia kala di kampungnya atau di tempat-tempatnya masing-masing. Ya, tiada lain salah satunya rasa keberterimaan, menghilangkan rasa malu sebagai penghuni lapas atau seorang narapidana, dan mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan potensi yang ada. Melakukan kegiatan kelompok dan bimbingan dan konseling kelompok. Melakukan kerjasama dan komunikasi efektif. Nah, ini perlu juga, yaitu membangun kerjasama dan komunikasi. Salah satu bentuk kerjasama saya kira melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakat dan minat tadi, kemudian olahraga bersama tadi, dan misalnya kebersihan, membangun kegiatan-kegiatan kebersihan bersama atau kelompok-kelompok kecil yang di mana mereka diharapkan bisa mengenal satu sama lain melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian komunikasi, yang membangun komunikasi efektif ini juga merupakan tantangan bagi kita sebagai konselor di lembaga pemasyarakatan. Karena mereka merupakan orang-orang yang punya, ya apalagi kalau yang tidak punya pendidikan, kemudian ya, istilah pencuri-pencuri yang memang dia mau mencuri karena tidak ada kemampuan untuk mendapatkan ekonomi, tidak ada tommy sekolahnya, atau ya tidak tahu baca, akhirnya dia mencuri salah satu pekerjaan yang dianggap dia bisa lakukan, dan akhirnya dia masuk di lembaga pemasyarakatan. Nah, model komunikasinya ini tentunya berbeda dengan yang punya pendidikan kemudian dia melanggar hukum dan masuk di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Nah, membangun komunikasi kedua individu yang berbeda ini merupakan bagian yang sangat penting, tiada lain untuk menciptakan rasa keberterimaan di tengah-tengah masyarakat lapas. Sehingga tidak ada yang terisolir, tidak ada yang tersekat-sekat, ya. Mereka hidup dengan posisi yang sama di antara penghuni lapas. Demikian juga ketika keluar. Ya, yang paling sering banyak kejadian saya baca di berbagai artikel adalah eh, mal, perasaan malu di awal-awal mereka kembali ke rumah, sehingga dia tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya, palingan hanya orang-orang di rumah, sahabat, teman, keluarga terdekat, sepupu, itu terkadang mereka canggung dan merasa malu untuk berkomunikasi. Adanya rasa ketidakberterimaan mereka di lingkungan, sehingga ini perlu kita kedepankan untuk memberikan proses pembinaan konseling kepada mereka. Ya, bimbingan mental ya ada tiada lain untuk memperbaiki dirinya, kepribadiannya, kemudian memelihara agar tidak terjadi lagi apa yang dia pernah lakukan, kemudian membangun potensi yang ada dan mengembangkan minat bakat yang ada dalam dirinya, tidak lain untuk mengembalikan kondisi individu ke dalam situasi mental yang sehat. Salah satu ciri mental yang sehat itu adalah punya akal yang baik. Akal yang baik akan memberikan tindakan yang baik pula, tentunya terjauh dari tindakan-tindakan kejahatan atau melanggar hukum, ya. Ingatan atau proses berasosiasi dengan pikiran yang tentunya sangat baik atau pikiran-pikiran yang baiklah, pikiran-pikiran yang positif atau positive thinking, tidak lagi berpikir negatif, dan ya akal dan ingatan. Ya, kita harapkan dengan adanya bimbingan mental hal tersebut dapat terpelihara, dapat diperbaiki sehingga layak tumbuh di masyarakat seperti individu yang biasa dan terhindar ataukah tidak lagi mengulangi kejadian-kejadian yang menyebabkan masuk dia di lembaga pemasyarakatan. Orang yang mentalnya baik itu seperti apa? Dan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, baik di penghuni lapas sendiri, ya, maupun ketika kembali di masyarakat. Kemudian memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya. Nah, itu tadi pengembangan bakat minat yang dimiliki, artinya
dia punya usaha untuk, mencari uang dengan cara yang halal, gitu ya, atau memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang baik. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. Oh, ternyata rajin memberi, berbagi kepada orang lain, salah satunya sedekah. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas. Jadi tidak ada lagi perasaan-perasaan kecemasan dalam dirinya ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan keluarga. Tidak tak canggung dan tidak tegang. Kemudian berhubungan dengan orang lain dengan tolong menolong. Jadi ada rasa saling tolong menolong satu sama lain. Kemudian menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar terhadap sesama. Ya, saya kira ini bagian daripada mental yang baik, yang sehat, yang tentunya dapat tertanam kepada penghuni lembaga pemasyarakatan, baik ketika dia berada di lembaga pemasyarakatan maupun dia ketika kembali ke masyarakat. Dan ini semua sekali lagi dapat terwujud atau dapat terjadi ketika ada konselor di tengah-tengah lembaga pemasyarakatan. Karena memang tugas kita jika dilihat dari apa yang saya jelaskan tadi itu tidak bisa lepas atau keberadaan kita sangat penting di tengah-tengah lembaga pemasyarakatan. Saya kira ini saudara sekalian yang sempat saya sampaikan. Kalau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat didengar dengan baik, disimak dengan jelas, dan dicatat poin-poin penting sehingga dapat dipahami, dapat dimengerti sebagai bahan referensi ketika kemudian atau mungkin saat ini ya, lagi melakukan kegiatan BK di luar sekolah. Atau kan nanti saya doakan kelak ada yang menjadi pegawai di lembaga pemasyarakatan, baik itu sebagai ya tentunya pegawai negeri sipil ya ASN ya, di lembaga pemasyarakatan sehingga bahan-bahan yang kita diskusikan hari ini bisa diimplementasikan. Terima kasih, saya Amin. persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa diaktifkan speak-nya atau di chat Zoom kita.